Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai kuliah hari ini. Kita masih tetap membahas, meneruskan pembahasan kita berkaitan dengan bilangan pohon ya. Oke, saya akan recall beberapa hal ya sebelum kita mengakhiri pembahasan tentang bilangan pohon ini. Oke, yang pertama kita sudah menunjukkan preposisi ini, ya, preposisi ini di mana preposisi ini mengatakan bilangan pohon dari graf gamma dengan n titik itu diberikan dengan formulasi seperti ini, dengan formula seperti ini, yaitu kappa gamma itu akan sama dengan n pangkat min 2 dari dan dikalikan dengan determinan J ditambah dengan Q ya. Jadi ini kita sudah buktikan pada kuliah sebelumnya dan ini sebenarnya buktinya. Dan sebagai akibat dari preposisi ini ya, maka kita mempunyai teorema ini. Jadi kalau saya tahu bahwasanya 0, mu1, mu2 sampai mu n-1 itu adalah spektrum dari Laplacian, matrik Laplacian dari graf gamma, yaitu matrik Q ya, matrik Laplacian Q, di mana Q itu sama dengan delta minus A ya, di mana A adalah matrik ketetanggaan dari graf gamma ya, dan deltanya itu adalah matriks diagonal yang isinya adalah derajat-derajat dari semua titik ya. Oke. Nah, kalau ini merupakan spektrumnya ya, 0, mu1, mu2 sampai mu n-1, maka kappa gamma ini itu akan sama dengan ini ya. Akan sama dengan n pangkat min 1 dikalikan dengan pi ya, perkalian dari mu1, mu2 sampai mu n-1 ya. Ini kita sudah buktikan pada perkuliahan sebelumnya ya. Dan dalam hal khusus kalau gamanya itu terhubung dan teratur K ya, dan spektrumnya ya sama dengan ini ya, yaitu K multiplisitasnya sama dengan 1, kemudian lambda 1 multiplisasinya sama dengan m-1 sampai lambda s-1 dengan multiplisasinya sama dengan m s-1, maka kappa ini bisa saya tuliskan sebagai berikut ini ya. Ya, dengan catatan bahwasanya saya punya mu e itu akan sama dengan apa ini? K dikurangi dengan lambda e, kan begitu ya. Jadi kaitan antara nilai eigen dari Laplacian matrix ya, yaitu mu e dengan nilai eigen dari matrik A ya, matrik A ya. Kalau diberikan graf gamanya itu adalah teratur derajat K. Jadi di sini segitiga ini matriks diagonal ini ya, atau delta ini, delta besar ini itu akan memuat semua unsurnya adalah K kan ya. K semua di unsur diagonal, maka ya saya mempunyai hubungan antara eigenvalues dari Q dengan A itu seperti ini. Oke, ini berlaku untuk setiap I. Oke. Nah, sehingga saya dapatkan kappa dari gamma itu akan sama dengan ini ya. Dan ini sendiri ya bisa saya nyatakan sebagai perkalian dari n pangkat min 1 dengan turunannya dari polinom karakteristik dari gamma ya pada titik K ya, pada titik K. Oke, ini juga kita sudah buktikan pada perkuliahan yang lalu. Nah, kappa gamma ini menyatakan apa? Menyatakan banyaknya pohon pembangun ya, pohon pembangun dari gamma ya. Jadi ini yang kita sebut nantinya sebagai bilangan pohon ya dari graf gamma itu.
Ini buktinya, saya kira saya tidak perlu mengulang. Nah, selanjutnya, kalau saya punya gamma itu regular K, ya, dan titiknya sama dengan N, banyaknya, sisinya sama dengan M, maka saya punya 2M itu sama dengan N dikalikan dengan K, ya. Betul ya? Banyaknya sisi, ya, dikalikan 2 itu akan sama dengan jumlah dari semua derajatnya, ya, semua derajatnya. Nah, karena derajatnya sama semuanya, semua titiknya, maka saya punya N dikalikan dengan K, ya. Nah, jadi kappa dari line digraph, nah yang ini saya akan hitung kappa dari line digraph. Kappa dari line digraph dari gamma itu akan sama dengan banyaknya titiknya dipangkatkan dengan 1, ya, menurut preposisi yang ini tadi, ya, ya, banyaknya titiknya, ya, untuk apapun gamanya. Sekarang gamanya saya ganti dengan line digraph dari gamma, ya. Nah, maka n-nya di sini atau n-nya di sini itu akan merupakan jumlah titik, ya, pada line digraph itu sama dengan jumlah sisinya pada graf gamma, ya, yaitu M. Jadi kalau begitu M pangkat min 1 dikalikan dengan turunannya, ya, turunan dari line digraph, polinom karakteristik dari line digraph pada, ya. Nah, K-nya ini menunjuk regularity dari graf gamma ini, ya. Kalau sekarang saya kenakan pada line digraph, maka saya punya derajatnya berapa? 2K min 2, ya. Jadi saya punya di sini 2K min 2, ya. Oke. Dengan demikian saya punya ini, ya. Saya punya baris yang pertama, ya. Jadi turunan dari polinom karakteristiknya, ya, dari line digraph pada titik 2K min 2 dikalikan dengan M pangkat min 1, ya. Nah, kappa sendiri, kappa gamma sendiri sama dengan ini menurut preposisi tadi, ya. Maka dengan menggunakan hasil teorema 3.8, ya, saya akan peroleh ini. Nah, teorema 3.8 itu mengatakan apa di sini? Mengatakan tidak lain adalah ini teorema 3.8, ya. Itu kromatik dari line digraph pada parameter alfa itu akan sama dengan alfa plus 2 M minus N dikalikan dengan kromatik dari gamma, ya, lambda plus 2 min K, ya. Oke. Jadi saya punya hubungan antara kromatik polinom kromatik dari line digraph dengan polinom kromatik dari apa namanya graf gamma itu sendiri, ya. Nah, kalau saya turunkan, ya, ya, turunannya, ya, ya, ini jadikan saya perlukan ini, ya, turunan dari polinom karakteristik dari line digraphnya itu, ya. Maka saya akan dapatkan itu, ya. Jadi ini saya turunkan, ya. Kalau saya ingin cari turunannya, apa turunannya di sini? Turunan dari kromatik ini, maka ini saya turunkan, saya bagi dua bagian, ya toh. Ini bagian F, fungsi F gamma, ini fungsi G dari lambda, lambda, ya. F lambda dan fungsi, kalikan dengan G lambda, ya. Maka ini akan sama dengan apa? Turunan dari F aksen, ya toh, ya, dikalikan dengan G ditambah dengan F kalikan dengan G aksen, ya. Ini kan, ya. Dan F aksennya itu akan sama dengan berapa ini? M min N
lambda plus 2 M min N min 1, begitu ya, dikalikan dengan G lambda plus apa ini? Lambda plus 2 pangkat M min N, turunannya itu ya. Semuanya ya. Turunan dari, atau oke, turunan dari ini ya. Atau turunan dari, ya, oke. Plus min K ya. Dikalikan dengan turunan dari dalamnya ya. Turunan dari dalamnya 1 kan? Oke. Jadi saya dapatkan ini. Maka kalau saya ingin cari pada titik 2K min 1, 2K min 2 ya. Kalau saya ingin assign lambdanya ya, nilainya sama dengan 2K min 2. 2K min 2 akan saya dapatkan apa ini? Yang ini M min ini 2K ya, pangkat M min N min 1 dikalikan dengan G ya. G-nya itu ini tadi ya. G-nya itu oke, G-nya jadi sama dengan ya C gamma lambda plus 2 min K ya. Ya. Begitu ya. Oh, sorry. Ini lambdanya saya ganti dengan 2K min. Oh ya. Oke, jadi ini 2K min 2. Oh ya. Oke. Jadi ini 2K min 2 jadi K ya. Semua ya. Oke. Ditambah dengan itu. Ini berapa? 2K pangkat M min N kalikan dengan ini. Ya. C dari aksen dari gamma K ya. Oke. Gitu ya. Berapa nilainya ini kalau disederhanakan? Sama dengan itu enggak? Oke. Nah. Sebentar. Ini kenapa 0? Kenapa 0? Yang bagian pertama, ya. Kenapa dia sama dengan 0? Bagian kedua, betul ya? Oh, sorry. Kita teruskan dulu ya. M ini 2 pangkat M min N min 1 K pangkat M min N min 1 dikalikan dengan kromatik dari ini, K ditambah dengan berapa ini? 2 N kalikan dengan K M min 1 ya toh. Terus saya taruh di sini ya. 2 M min N kalikan dengan K pangkat M min N kromatik ini ya. Terus saya punya hubungan bahwasanya saya punya hubungan satu lagi, ini kromatik ini hubungannya dengan turunannya. Ya. Ini berapa ini jadinya? K min N ya. Yang ini Oke, kita ulang lagi ya.
turunan dari ini ya. Ini turunannya sama dengan ini ya, betul ya? Dikalikan dengan G, ya, G lambda. Kemudian ini semua F dikalikan dengan turunannya dari ini ya. Turun dari ini saya. Kemudian ini pada titik 2 K min 2, ini saya dapatkan 2 pangkat K, ini pangkat M min N minus 1 ya. Kemudian dikalikan dengan ini ya, G-nya ya. G-nya pada saat 2K min 2 ya. 2K min 2. Jadi sama dengan K ya. Betul ya? Oke, sama dengan K ditambah dengan ini ya. Ini pada saat 2K min 2, 2K min 2 jadi 2K, betul. Kemudian dikalikan dengan turunan dari ini. Dan ini kalau pada titik 2K min 2 sama dengan K ya. Oke, ini sudah betul. Kemudian oh ya, kalau saya punya kromatik ini, turunan ada hubungannya antara kromatik ini dengan turunannya, kan? Iya nggak? Ini kalau dia reguler, saya punya lambda min K dikalikan dengan gitu ya, pi dari lambda min lambda I, gitu ya. Ingat ya, ini I-nya mulai dari 1 gitu, sampai S ya, tekanlah ya. Oke, jadi kalau ini kromatiknya dulu ya. Kalau saya turunkan ya pada dengan terhadap lambda, saya dapatkan apa ini? Yang ini saya turunkan jadi 1 dikalikan dengan pi lambda min lambda I, ya toh? Ya. Kemudian ditambah ya. Ditambah yang ini dikalikan dengan ini ya. Ya. Ini sendiri lambda min K dikalikan dengan turunan dari ini ya. Oke, ini saya sebut G aksen aja ya. G aksen lambda ya. Oke, ya. Pada titik K, kalau lambda nilainya sama dengan K, nilai ini 0 kan ya? Nilai 0. Jadi saya punya apa ini? P dari I sama dengan 1 sampai S, kan begitu ya? Jadi ini lambda I ya. Gitu ya? Betul? Jadi ada hubungannya kan? Apa hubungannya kalau begitu? Si aksen itu akan, atau sama si sendiri itu akan sama dengan apa? Lambda min K dikalikan dengan si aksen ya. Jadi saya dapatkan semua dalam si aksen. Jadi kalau begitu ini akan sama dengan ini K pangkat M min N plus min 1. Yang ini tadi aslinya sama dengan apa ini? Lambda min K, ya toh? Tapi lambdanya nilainya sama dengan K ya. Ya toh? Jadi ini K min K ya, dikalikan dengan si aksen ya. Gitu ya. Plus ya. Plus ini semua. 2M min N K M min 1 C ini ya. Yang ini nilainya sama dengan 0 ya. Sehingga saya dapatkan berapa ini? 2M min N dikalikan dengan K M min N C ini ya. Oke. Betul.
Jadi saya dapatkan ini ya. Sama nggak dengan yang mana tadi? Ini ya. Oke, sama ya. Oke. Jadi saya dapatkan bahwasanya si aksen line digraph pada titik 2K-2 itu akan sama dengan 2K pangkat M-N dikalikan dengan si aksen ya. Si aksen dari gamma ya. Ini si aksen dari gamma pada titik K ya. Oke. Nah, sehingga ya kappa dari line digraph gamma itu akan sama dengan ini ya. Jadi oke, saya gunakan ini saya gantikan dengan ini ya. Ya, jadi ini saya gantikan dengan ini, kemudian si aksennya itu saya gantikan dengan si aksen gamanya saya gantikan dengan ini ya. N dikalikan dengan kappa gamma ya. Ya, si aksen gamma pada titik K itu kan sama pada nilai K itu kan sama dengan N dikalikan dengan kappa gamma kan ya. Anda kalikan ya. Ya, Anda gantikan ke sini ya. Anda gantikan ke sini, Anda dapatkan ini ya. Ya. Oke. Nah, jadi saya peroleh bilangan pohon dari graf garis gamma itu formulanya sama dengan ini ya. Jadi ini ada kappa gammanya ya. Jadi ada hubungannya dengan bilangan pohon untuk graf gamma itu sendiri ya. Oke. Sebagai contoh, kalau saya punya gammanya itu complete graph ya, setiap dua titik selalu ada sisinya ya. Maka kalau saya buat line digraphnya ya, saya punya sebanyak berapa sisinya di situ? N dikalikan dengan N-1 dibagi 2 ya. Jadi N diambil 2 ya. Maka saya punya graf line graph dari graf komplit tadi itu saya notasikan segitiga T ini. Maka kappa gammanya akan sama dengan ini ya, akan sama dengan ini. Jadi tinggal kita masukkan di sini M-nya sama dengan N dikalikan dengan N-1 dibagi 2. N-nya itu jumlah titik awal dari graf gamma ya. Jadi saya punya itu. Kemudian K-nya ini adalah regularity dari graf gamma itu sendiri ya. Oke. Sehingga saya dapatkan graf segitiga atau line digraph dari complete graph itu kappanya sama dengan ini. Ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya bilangan pohonnya atau jumlah atau banyaknya pohon pembangun dari graf tersebut ya adalah ini ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Yang dua pangkat M-1 tambah 1 ini itu Pak? Duanya dari mana Pak? Duanya dari mana? Duanya M per M Pak, N per M. Oke, ini oke. Jadi kalau ini saya uraikan menjadi 2 pangkat M minus N, gitu kan ya. Kemudian K-nya di sini juga kali K pangkat M minus N kan ya. Oke, nah sekarang ini Anda gantikan dengan ini ya. Jadi saya peroleh apa ini? N dikalikan dengan kappa gamma ya. N dikalikan dengan kappa gamma. Nah, N dikalikan dengan kappa gamma sebentar, N mana N? Oke, jadi saya punya, oke, saya tulis saja di sini ya. Jadi saya punya pertama
kromatik dari line digraph gamma pada titik 2K-2 itu sama dengan 2K pangkat Mn ya, si aksen dari gamma di titik K, kan begitu ya, gitu. Kemudian ya, oke, ini akan sama dengan apa ini? 2 pangkat K M min N 2 pangkat M min N kalikan M min N, gitu. Si aksennya saya ganti di sana ya. Saya dapatkan N dikalikan dengan kappa gamma, kan begitu ya? Ya. N dikalikan dengan kappa gamma. Nah, ini C-nya ya. Ini si Ln itu ya. Nah, sementara saya punya kappa gamma dari L gamma, gitu. Itu akan sama dengan apa ini? M, gitu. M kali 1, M pangkat min 1 dikalikan dengan ini ya, semua ya. Jadi 2 pangkat M min N dikalikan dengan K pangkat M min N, yang ini N-nya, gitu. Kemudian kappa gamma ya. Nah, sekarang Anda gunakan hubungan antara 2M dengan sama dengan N kali K ya. Jadi Anda dapatkan di sini apa di sini? Yang Anda ganti, oke, boleh apa saja. N itu akan sama dengan 2M atau dibagi dengan K, kan begitu ya. Ya. Jadi ini akan sama dengan M pangkat min 1 2 pangkat M min N dikalikan dengan K-nya. Oh, sorry. K-nya Anda biarkan, ya toh. Kemudian N-nya Anda gantikan 2M min K, kan begitu kan? Dikalikan dengan kappa gamma ya. Ya toh? Ini mengurangi pangkatnya dari K yang untuk K, kemudian M-nya di sini akan hilang, 2-nya menambahkan pangkat dari 2 ya. Jadi saya punya 2 pangkat M min N plus 1 kalikan dengan K pangkat M min N min 1 ya. Kalikan dengan kappa dari gamma ya. Dan ini sama dengan kappa dari line digraph gamma. Ya. Betul ya? Oke. Jadi saya peroleh formula ini ya. Ya. Sama. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau saya perhatikan complete graph multipartit yang lengkap, yaitu KA1 A2 sampai AS ya, di mana dia mempunyai himpunan titik yang dipartisi ya sebanyak S bagian ya, yaitu A1 A2 sampai AS, di mana AI-nya ya itu unsurnya ya, atau jumlah elemennya sama dengan A kecil S. Ini A kecil I, bukan A kecil S ya, A kecil I. Jadi AI ya. Nah, dua titik bertetangga bila mereka berada pada bagian yang berbeda ya. Secara umum graf ini tidak reguler, tapi komplemennya reguler ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, yang saya lihat itu adalah graf multipartit lengkap dengan S partisi ya. Jadi ke A1, A2 sampai AS itu adalah graf seperti ini ya. Ya. Ini A1 ya. Ini sebanyak A1, ini sebanyak A2, ini sebanyak A3 titik-titiknya, ini sebanyak
A4 dan terusnya ini sebanyak AS. Titik ini bertetangga semuanya ke sini, ya. Titik ini juga demikian, ya. Namun titik yang di dalam himpunan ini dia tidak bertetangga, ya. Jadi saya punya ini kita sebut graf multipartit lengkap, ya. Multipartit lengkap, ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat komplemennya, ini adalah gamma, ya. Anda lihat komplemennya dari gamma ini, maka komplemennya tidak lain adalah KA1 union KA2 union sampai KAS, ya. Jadi komplemennya itu adalah complete graph, ya. Complete graph yang terdiri dari complete graph, ya, komponen-komponennya, ya. Ya, dan mereka saling lepas, ya, complete graph-nya itu, ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, titik-titik di sini semuanya bertetangga ke siapa? Satu titik ini bertetangga ke semua titik yang ada di himpunan ini, ya. Yaitu himpunan V dikurangi dengan A1. Titik ini bertetangga dengan semua titik yang lain kecuali titik yang di sini, ya. Jadi derajat titik ini semuanya yang ada di himpunan ini adalah N dikurangi dengan A1. Derajat titik ini adalah N dikurangi dengan A2. Bukan N, ya. N min 1 dikurangi, ya, harus dihitung titik satu titiknya ini tadi, ya. N min 1, ya. Betul, ya? Ya, N, N, ya. N apa N min 1 derajatnya? Semuanya N, ya toh? N-nya itu adalah A1, A2 ditambah sampai dengan AS, ya. Maka derajat titik ini, ya, dia bertetangga dengan semuanya, kan? Ya. Jadi kalau gitu semua N dikurangi dengan A1, ya. Oke. Jadi di sini derajatnya semuanya adalah N dikurangi dengan A1, ya. Yang di sini N dikurangi dengan A2, sudah betul tadi, ya. Yang di sini N dikurangi dengan A3 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau AI-nya tidak sama, maka dia tidak teratur sebenarnya, ya. Tapi dia hampir-hampir teratur, ya. Ini ada sekelompok titik yang derajatnya sama, sekelompok titik ini juga derajatnya sama dan seterusnya, begitu, ya. Oke. Nah, namun komplemennya tadi, kita lihat yang isinya adalah complete graph, ya. Maka komplemennya itu mempunyai komponen-komponen yang reguler, ya. Ya, komponennya, ya. Ya, di situ ada KA1, ada KA2 dan seterusnya, ya, komplemennya. Jadi ini semuanya reguler, ya. Oke. Nah, kita akan buktikan preposisi ini, ya, dengan mendefinisikan fungsi baru yang kita sebut fungsi karakteristik, yaitu fungsi sigma dari gamma, ya. Oke. Itu adalah apa? Determinan dari matriks ini, ya. Jadi fungsi karakteristik dari matriks Laplacian, ya. Ini matriks Laplacian, ya. Ya, Q ini itu adalah determinan dari mu i, ya. Semua entry diagonalnya itu adalah mu dikurangi dengan Q-nya itu sendiri, ya. Oke, jadi ini definisi baru yang kita sebut fungsi karakteristik, ya, dari matriks Laplacian. Ya, Laplacian dari graf gamma. Oke, ini kita akan gunakan nanti, ya. Oke, preposisi. Saya punya 3 hal yang harus kita buktikan. Kalau gammanya itu graf tak terhubung, ya, maka fungsi sigma dari P ini, fungsi karakteristik ini, itu akan merupakan perkalian dari fungsi Pi pada semua komponen-komponennya, ya. Oke, ini bukti ini sama dengan sebelumnya,
ya, kita lihat setiap komponennya, kita bisa urutkan satu persatu, ya, titiknya, sehingga matriksnya Q itu ada matriks mengandung A-nya juga kan ya. Matriks Q itu adalah apa? Segitiga dikurangi dengan A kan begitu ya. Nah, A-nya ini matriks eksistensinya itu kita definisikan pada graf ini per komponen ya, per komponen. Masing-masing komponen pertama saya buat dulu gitu ya, saya labelkan dulu ya, labeli atau saya lakukan pelabelan di semua titik dan sisinya, kemudian komponen berikutnya dan seterusnya ya. Nah, dengan memperhatikan sifat matriks maka saya bisa mempunyai kesimpulan ini. Kemudian yang kedua, jika graf gamma ini reguler, ya kita akan buktikan nanti, maka sigmanya, ya fungsi karakteristiknya itu akan sama dengan ini. Nah, ini ada hubungannya dengan polinom karakteristiknya, ya. Jadi polinom karakteristik dari gamma, ya pada titik K min mu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada hubungannya dengan komplemennya. Kalau C komplement itu adalah graf komplement dari gamma, ya, gamma C ini, ya, dan jumlah titiknya dari gamma itu adalah n, maka kappa gamma itu bisa saya nyatakan ya terhadap fungsi karakteristik dari gamma komplementnya. Nah, ya, saya ingin menghitung nantinya kappa gamma di mana gammanya itu sama dengan ini. Ya, sama dengan ini, ya. Sama dengan graf multipartit lengkap, ya. Nah, untuk menghitung ini, ya, saya akan gunakan nanti sifat yang ketiga ini. Karena apa? Karena saya tahu bahwasanya si komplement itu adalah complete graph. Nah, kalau complete graph saya enak sekali untuk menghitung fungsi karakteristiknya nanti, ya. Complete graph, jadi di sini nanti ini diagonalnya semuanya K, ya, deltanya itu ya, delta besarnya kan dikurangi dengan A kan gitu ya. Nah, jadi dengan begitu saya mudah nanti menghitung kappa gammanya itu dengan menggunakan preposisi ini. Oke, bukti yang pertama dari definisi sigma. Nah, bukti yang kedua, ya, kalau gamma reguler K, ya, oke, ini adalah sigma gamma, ya, sigma gammanya, definisi dari sigma gamma tadi kan ini kan ya, mu i dikurangi dengan q ya. Oke, jadi sigma gammanya itu sama dengan ini. Q-nya, ya, Q-nya ini saya ganti karena gammanya reguler, ya, maka saya bisa tuliskan dalam bentuk ini kan ya, K kali I dikurangi dengan A, ya, isinya. Jadi semua diagonalnya akan bernilai K karena derajatnya semuanya sama dengan K, derajat setiap titiknya. Ini dengan ini saya satukan, ya, tapi ya sekarang saya tulis K-nya lebih dulu ya. Jadi kalau begitu ini min 1 kali gitu, K min mu kali I gitu kan, ya. Kemudian di sini plus ya, atau min, semua min A ya, semuanya dalam saya kalikan dengan min 1. Karena min 1-nya di dalam determinan, maka min 1-nya bisa saya keluarkan ya. Nah, saya keluarkan menjadi min 1 pangkat n. Karena A-nya di sini O-nya n kali n kan begitu ya. Oke. Jadi kalau begitu saya dapatkan min 1 pangkat n dikalikan determinan dari ini ya. Oke. Jadi terbukti bahwasanya dua itu berlaku. Nah, yang ketiga, pandang sekarang matriks Laplacian dari graf komplementnya, ya, komplement dari graf gamma. Ya, saya sebut QC, ya, QC. Oke, QC dengan Q, kalau saya jumlahkan, ya, kalau saya jumlahkan akan menghasilkan itu n dikalikan dengan I dikurangi dengan J, betul ya? Jadi ini, ya, saya punya lambda dan saya punya gamma dan gamma C ya. Ya. Matriks Q-nya
matriks Q-nya itu kan sama dengan apa? Delta dikurangi dengan A, kan begitu ya? Gitu? Oke, jadi saya mempunyai graf gamma dan komplemennya, yaitu gamma C. Nah, saya punya matriks Laplacian Q dari graf gamma, itu sama dengan delta besar dikurangi dengan A ya. A-nya ini adalah matriks ketetanggaan dari graf gamma ya. Nah, di gamma komplement saya punya matriks Laplacian dari gamma komplement, saya simbolkan Q C, itu akan sama dengan delta komplement dikurangi dengan A komplement ya. Oke. Kalau ini saya jumlahkan, saya punya Q ditambah dengan Q komplement, ya toh? Maka apa yang terjadi? Titik di sini gamma delta ini semua diagonalnya itu adalah derajat masing-masing titik, ya toh? Jadi kalau saya punya ini graf gamma, ya, titik ini derajatnya katakanlah sama dengan V, ini VI ya, yaitu DI ya. Itu adalah derajat dari titik ini ya. Maka dia hanya terhubung pada sebanyak DI buah titik ya. Ya. Pada gamma komplement ya, kalau kita lihat pada gamma komplement, maka titik ini ya akan terhubung dengan titik yang biru nanti ya. Jadi dia akan terhubung ke sini kan semua ya. Ya toh? Ya. Pada gamma komplement dia tidak terhubung lagi ke titik-titik yang di sini, tapi dia terhubung dengan titik yang lain yang semula dia tidak terhubung ya. Oke. Jumlahnya kalau ini DI komplement, ini DI komplement ditambah dengan DI sebanyak berapa ini? N-1. Gitu, kan dikurangi dengan 1 ini ya. Jadi saya punya hubungan DI ditambah dengan DI komplement untuk setiap I itu sama dengan N-1 ya. Oke, ya. Jadi apa artinya? Di sini kalau ini saya tambahkan dengan ini dua matriks ini saya tambahkan semua ordernya sama ya. Ya. N kali. Maka saya peroleh apa? Maka akan saya peroleh N-1. Oh, saya tulis dengan merah saya. N-1 dikalikan dengan I ya. Ya. Betul? Karena ini semua tempatnya ada di diagonal ya. Itu ya. Delta ditambah dengan atau sebelumnya saya tulis di sini delta ditambah dengan delta C, gitu. Kemudian ini A ditambah dengan AC ya. Gitu ya. Gitu ya. Maka delta tambah dengan delta C itu akan sama dengan N-1 kalikan dengan I, gitu. Ya. Nah, sekarang A ya ditambah dengan AC ya. Menurut definisi dari matriks A ya. Maka ini akan nilainya semuanya 1 kecuali diagonal, gitu. Semuanya 1 kecuali diagonal ya. Oke. Semuanya 1 kecuali diagonal. Sebenarnya ini J, begitu kan ya? Di apa? J ditambah dengan I, kan begitu ya? Gitu. Ya. Betul? Ya. Atau kan begini kan? Ini dikurangi dengan ini kan? Ya. Benar nggak? Nah, gini kan? Saya buka gurungnya. Nah. Ya. Saya dapatkan ini kan, ya. Maka saya hasilkan apa ini? N, I, ya toh? Ini tambah ini, N, I minus J, ya toh? Saya dapatkan itu, N, I mana? N, I minus J, ya. Ya. Saya dapatkan N, I minus J, ya. Oke. Maka menurut preposisi 64, ya. Menurut preposisi 64, ya, yang berdasarkan dengan kappa tadi ya, kappa gamma
itu kan sama dengan N pangkat min 2 dikalikan dengan determinan ini kan ya. Determinan ini ya. Nah, determinan ini sekarang saya ganti Q-nya ya. Q-nya itu akan sama dengan apa? N kali I dikurangi dengan J dikurangi lagi dengan QC kan begitu ya. Ya toh? Dikurangi lagi dengan QC ya. Nah, J-nya di sini ada J, di sini ada min J. Ya, J-nya saling hilang kan? Saling menghilangkan ya. Ya, sehingga saya dapatkan apa ini? NI minus QC ya toh? NI minus QC. Nah, determinan NI minus QC itu apa? Ya, sigma dari graf gamma komplemennya ya. Nah, sigma dari graf gamma komplemennya ya, menurut definisi yang mana tadi ya. Menurut definisi yang ini tadi ya. Nah, fungsi karakteristik ini ya. Fungsi karakteristik ini dari gamma, graf gamma itu adalah determinan mu I dikurangi dengan Q ya. Jadi ini ya. Yang ini sendiri itu akan sama dengan Pi dari gamma komplemen ya. Ya, pada nilai N. Di sini kan mu tadi ya. Ya, mu. Ya, sekarang saya ganti N. Jadi saya dapatkan pada nilai N ya. Sehingga kappa gamma itu punya hubungan dengan fungsi karakteristik dari graf gamma komplemennya ya. Komplemen dari graf gammanya ya. Hubungannya ini ya. Jadi kappa gamma itu sama dengan N pangkat min 2 dikalikan dengan fungsi karakteristik dari graf gamma komplemen ya pada titik N. Pada nilai N ya. Oke. Oke, jadi teorema ini terbukti dan kita akan gunakan ya teorema ini salah satu contoh kita akan gunakan untuk mencari kappa gamma dari graf multipartit lengkap ya. Jadi sekali lagi kita lihat graf multipartit lengkap yaitu KA1, A2 sampai AS di mana jumlah ini sama dengan N itu jumlah titiknya secara total dari graf ini. Maka komplemen dari graf ini itu adalah gabungan saling lepas dari komplit-komplit graf ini kan ya. Jadi ini adalah komponen-komponennya pada graf gamma komplemennya ya. Jadi pada komplemennya. Nah, kromatik dari Kn saya tahu. Kromatik dari Kn sudah sama dengan ini. Karena nilai eigennya kan min 1 ya, yang pertama ya, min 1 itu multiplisitasnya adalah n min 1 ya. Dan satu lagi adalah derajatnya yaitu n min 1 ya. Derajatnya n min 1 ini kan ya, multiplisitasnya sama dengan 1 ya. Jadi saya sudah tahu polinom karakteristik dari Kn yaitu ini ya. Nah, dengan menggunakan bagian 2, bagian 2 itu adalah ini ya. Sigma pi itu akan sama dengan ini. Jadi ada hubungannya dengan polinom karakteristik dari gamma ini ya. Dari gamma ini ya. Pada nilai Kmin mu ya. Maka saya peroleh untuk masing-masing graf lengkap ya, pi-nya ya, pi-nya dalam parameter mu itu akan sama dengan ini kan. Jadi min 1 pangkat A itu adalah jumlah titiknya di graf itu ya. Ya, di sini min 1 pangkat N itu adalah jumlah titiknya di graf gamma ini kan ya. Jadi min 1 pangkat A dikalikan dengan kromatiknya ya. Dikalikan dengan kromatiknya pada nilai N min mu. N-nya pada nilai pada nilai apa? K min mu ya, bukan N mu. Nah, K-nya berapa? Di sini karena komplit graf K-nya A min 1 kan ya. Ya, karena jumlah titiknya sama dengan A. Jadi sama saya punya A min 1 dikurangi dengan mu ya. Oke. Nah, dengan melihat ini bahwasanya fakta bahwasanya kromatik dari Kn itu sama dengan ini ya. Kalau Anda masukkan ke formula ini ya, maka Anda akan dapatkan ya, nilainya akan sama dengan mu dikalikan dengan mu min A pangkat A min 1 ya. Oke, dengan melihat ini. Jadi ini
A-nya akan sama dengan A tadi ya. Jadi A pangkat min 1-nya itu pangkat A min 1-nya dari sini ya. Oke, ya. Oke. Jadi saya peroleh untuk masing-masing komponen karena komplit ya, masing-masing komponennya itu fungsi karakteristiknya sama dengan ini ya, sama dengan ini ya. Nah, kemudian saya gunakan preposisi 1 dan 3. Bagian 1 dan 3 dari preposisi 6,6. Jadi yang satu tadi ya, kalau mereka saling lepas maka tinggal dikalikan saja kan begitu ya. Ya toh? Nah, itu yang pertama. Yang ketiga ya, itu ada hubungannya dengan komplemennya ya. Jadi graf gamma dengan komplemennya ya. Graf gamma dengan komplemen. Jadi kappa dari graf multipartit lengkap ini itu akan sama dengan ya, akan sama dengan apa itu? N pangkat min 2 dikalikan dengan pi ini ya. N pangkat min 2 dikalikan dengan pi. Pi-nya itu ini. Ya. Dan masing-masing komponen punya ini ya. Mu kalikan mu min A pangkat A min 1 ya. Pangkat A min 1 ya. Jadi ini mu pada titik berapa di sini? Harus pada titik N kan ya? Ya, jadi kalau begitu mu-nya ini ada ganti N ya. Sehingga saya dapatkan apa? N dikalikan dengan N min A pangkat A min 1 ya. Masing-masing komponen saya punya N kalikan dengan N min A ya. A1 yang pertama pangkat A1 min 1. Komponen yang berikutnya saya punya N dikalikan dengan N min A2 pangkat A2 min 1. Dan seterusnya kali yang lain sampai yang terakhir sampai komponen ke S. Saya punya N kalikan dengan N min AS pangkat AS min 1. N-nya ada berapa buah? Ada sebanyak S buah. Kalau begitu saya punya N pangkat S. Saya satukan dengan pangkat min 2 ini, saya dapatkan N pangkat S min 2. Ya toh? Ya. Dan yang lainnya saya tulis di sini. Ya. Jadi saya dapatkan kappa dari graf multipartit lengkap ya, ini itu sama dengan ini ya formulanya. Oke. Hasil ini dibuktikan pertama kali oleh Austin tahun 60-an dengan menggunakan metode yang berbeda. Nah, dalam kasus khusus kalau partitnya hanya ada 2 jumlahnya, nah, jadi bipartit ya. Jadi A1 dan A2 ya, yang ada ya. Maka saya peroleh apa di situ? Saya peroleh N pangkat S min S min 2 ya. S-nya adalah 2 ya. Jadi saya punya oke. S kan 2 kan? Di sini S sama dengan 2. Jadi saya peroleh di sini N pangkat 2 min 2 dikalikan dengan apa ini? N A1 ya. Pangkat A1 min 1 kalikan dengan N A minus A2 pangkat A2 min 2 ya. Jadi ini hasilnya akan sama dengan apa ini? Ini 1, ini A, ini sama dengan A2 pangkat A1 min 1, yang di sini sama dengan A1 pangkat A2 min 1 ya. Jadi kalau A1-nya itu sama dengan A, yang A2-nya sama dengan B, saya punya B pangkat A min 1, kemudian A pangkat B min 1 ya. Ini kappa dari K A, B ya. Ini kappa dari K A1, A2 ya. Jadi kalau A1 sama dengan A, A2 sama dengan B, saya dapatkan kappanya sama dengan ini ya. Nah, kasus yang lain kalau saya kenakan pada HS. HS itu cocktail party graph, ingatkan ya. Cocktail party graph
Jadi semua unsurnya nilai ada sebanyak 22, ya toh? Dan jumlahnya sebanyak S ya. Ya toh? Ini HS ya. Maka kappa dari HS ya, itu akan sama dengan apa? S, jumlah komponennya sebanyak S, ya toh? Jadi saya punya N S min 2 gitu ya, dikalikan dengan N jumlahnya masing-masing A1, A2 sampai AS itu sama dengan 2 kan ya. Jadi saya dapatkan ini N dikurangi 2 begitu ya. Ini 2 min 1 ya. Jadi selalu pangkat 1 kan ya. Ya. N min 2 ya, 2 min 1 sampai N min 2 pangkat pangkat 2 min 1 ya. S, N-nya ada berapa di sini? N-nya akan sama dengan 2S. Jadi saya punya 2S pangkat S min 2. Yang ini 2S min 2 pangkat 1 semua ya. 2S min 2 pangkat 1 semua. 2S min 2 pangkat 1 semua. Jadi ini akan sama dengan apa ini? 2S pangkat S min 2 dikalikan dengan 2S min 2 pangkat berapa ini? Sebanyak S ya. Oke, karena jumlah komponennya sebanyak S ya. Jadi saya bisa sederhanakan menjadi apa ini? 2 pangkat S min 2 kalikan dengan S pangkat S min 2. Yang ini 2 pangkat S, gitu, kalikan dengan S min 1 pangkat S. Gitu ya? Gitu ya? Jadi ini akan menghasilkan berapa ini? 2 pangkat 2 S min 2. Ya? Betul? Dikalikan dengan S pangkat S min 2 kalikan dengan S min 1 pangkat S ya. Jadi hasilnya akan sama dengan ini. Oke. 2 pangkat 2 S min 2 kalikan S pangkat S min 1 kemudian dikalikan dengan S min 1 pangkat S ya. Oke. Jadi bilangan pohon dari graf kita sudah bahas semuanya ya. Jadi tadi sekali lagi kita bisa mengaitkan ya antara graf gamma dengan graf komplemennya ya. Jadi kalau kita lihat graf komplemennya bisa lebih mudah kita hitung ya. Maka saya hitung melalui graf komplemennya. Jadi ini tadi teknik ini tadi atau preposisi ini tadi itu memberikan tawaran kepada kita begitu ya dalam menghitung banyaknya graf pohon, banyaknya pohon pembangun pada graf gamma, kita bisa lihat komplemennya. Kalau komplemennya sederhana, ya kita tahu bilangan pohonnya, maka bisa kita hitung melalui komplemennya tadi. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Terima kasih ya.